Hello, shalom semua. Terima kasih kerana menjemput kami untuk beribadah bersama dengan anda dimanapun anda berada saat ini. Saya Gary Andrew, host untuk kebaktian Bahasa Malaysia BM Grace dalam talian pada hari ini. Saya mewakili BM Grace Bahasa Malaysia mengalu-alukan anda yang menyertai kami pertama kali di kebaktian dalam talian BM Grace. Sebelum kita masuk ke bahagian pujian dan penyembahan, jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh berhubung dengan kami melalui email, nombor telefon atau WhatsApp di talian BM Grace seperti yang terpapar di skrin anda. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan atas kebaikannya yang tidak pernah berkesudahan dan kasih-Nya yang tidak pernah berubah bagi kita semua. Haleluya! Shalom Church, let us all with one heart, one voice, praise and worship Him. Amen? Hallelujah. We praise You in this place, Father. We lift up Your name, God. Come on, church, let's sing together. We are Your church. We are Your sons and daughters. We've gathered here to meet with You. We lift our eyes. We lay our hearts before You, expecting here for You to move. With our hands to the heavens align in Your presence, oh God. When You come, so pour out Your Spirit with love.
From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I love your voice, for you have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. Oh, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you have, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, your goodness is running after, it's running after me. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. My life laying down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Sing it out. Your goodness is running after, it's running after me. Yes, it is. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I'm surrendered now. I give you. Your goodness is running, it keeps running after me. Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing, oh, my life you have been faithful. Yes, you have. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
Walau badai kehidupan datang menerpaku, ku tak takut sebab Tuhan sertaku. Walau yang lain berkata tak ada harapan, namun ku yakin Yesus harapanku. Ku percaya hanya di dalam-Mu pemulihan terjadi dalamku. Kuasa Tuhan nyata di hidupku, kemenangan di pihakku. Walau badai kehidupan datang menerpaku, ku tak takut sebab Tuhan sertaku. Walau yang lain berkata tak ada harapan, namun ku yakin Yesus harapan. Ku percaya hanya di dalam-Mu pemulihan terjadi dalamku. Kuasa Tuhan nyata di hidupku, kemenangan di pihakku. Ku percaya Tuhan, hanya di dalam-Mu Tuhan. Ku percaya hanya di dalam-Mu pemulihan terjadi dalamku. Kuasa Tuhan nyata di hidupku, kemenangan di pihakku. Ku percaya hanya di dalam-Mu pemulihan terjadi dalamku. Kuasa Tuhan nyata di hidupku, kemenangan di pihakku. Pemulihan di pihakku, keselamatan di pihakku. Terima kasih Tuhan, thank you Lord, thank you Lord. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Salam sejahtera. Sekali lagi kita dapat hadir bersama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita datang beribadah bersama-sama adalah suatu kemurahan, kebaikan Tuhan bagi saya dan saudara. Nah, pada hari ini kita jangan lupa tentang kebaikan pengorbanan Yesus di atas kayu salib bagi saya, bagi saudara dan bagi seluruh dunia karena kasih Tuhan. Saya akan membawa kita di dalam perjamuan Tuhan. Saya akan membaca dari 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya,
ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, Paulus mengajak umat Tuhan di Korintus untuk ambil bersama-sama roti perjamuan Tuhan. Karena itulah tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kita dan dia berkorban bagi saya dan saudara. Mari saya mengajak kita ambil roti perjamuan Tuhan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari, saya membawa kita mengambil cawan perjamuan Tuhan bersama-sama untuk memperingati bagaimana Tuhan mati dan menebus kita dari dosa-dosa kita. Mari saya berdoa bagi kita. Allah Bapa kami yang di surga, Engkau menyertai kami pada hari ini. Kami tidak lupa akan pengorbanan-Mu yang besar, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu dan kami dibenarkan di hadapan Allah pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kebaikannya tidak pernah berkesudahan. Filipi 4 ayat yang ke-19, Allahku akan membekalkan segala keperluanmu daripada kekayaannya yang termulia dalam Kristus Yesus. Amin. Oleh itu, saya mendorong kita semua untuk tetap setia memberi persepuluhan dan persembahan sebagai tanda kesyukuran kita kepada Tuhan atas kemurahannya bagi kita semua. Kita boleh memberi melalui online bank transfer ataupun menggunakan cash deposit machine di akaun bank BM Grace seperti yang tertera di skrin anda. Mari jemaat Tuhan, kita berikan fokus sepenuhnya dan buka hati kita untuk mendengar dan menerima firman Tuhan pada hari ini. Salam dan selamat berjumpa kembali di dalam ibadah bersama-sama. Terlebih lagi apabila kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada hari ini. Firman Tuhan yang akan direnungkan bersama-sama ialah berjalan dengan iman. Ada pada Ibrani 11 ayat 39 sampai 40. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nah, di dalam firman Tuhan Ibrani 11 ini berbicara tentang iman, berbicara tentang tokoh-tokoh iman sepanjang sejarah. Saya dan saudara pada hari ini, mari kita sesuai dengan firman, berjalan dengan iman. Karena manusia hidup, dia beriman, tetapi dia letakkan imannya di tempat yang salah. Banyak orang Kristen pada hari ini meletakkan imannya di tempat yang salah sehingga dia hidup seperti orang yang bukan ada di dalam Yesus. Ada orang yang meletakkan imannya kepada ekonomi. Waktu ekonomi jatuh, lalu jatuhlah iman dia. Ada juga orang yang meletakkan iman dia kepada politik. Waktu politik huru-hara, lalu huru-haralah iman dia. Ada juga orang yang meletakkan iman dia kepada cuaca. Waktu cuaca mendung, mendunglah iman dia. Waktu
cuaca terang, lalu bersukalah dia. Tetapi waktu cuaca tidak menentu, lalu imannya pun tidak menentu. Dan kasihan sekali. Berjalanlah dengan iman. Nah, banyak orang tidak mengerti bagaimana berjalan dengan iman. Mari saya luruskan dan saya permudahkan. Bagaimana saya dan saudara untuk tetap kuat, untuk tetap bersuka, untuk tetap bertahan di dalam hidup yang tidak menentu ini. Sekali lagi, bagaimana berjalan dengan iman? Bagaimana saya dan saudara untuk tetap berpaut kepada Tuhan, tetap berpaut kepada iman, tetap bertahan kepada iman, waktu hidup yang tidak mempunyai masa depan. Itulah berjalan dengan iman. Nah, mari, kalau kita mau berjalan dengan iman, jangan letakkan imanmu kepada cuaca. Jangan letak imanmu kepada ekonomi. Jangan letakkan imanmu kepada politik. Jangan letak imanmu kepada suasana emosi. Karena semuanya akan jatuh, hancur, lebur jadi debu. Nah, mari pada hari ini saya membawa kita bagaimana untuk berjalan dalam iman, dengan iman, sesuai dengan apa yang ada dalam firman Tuhan Ibrani pasal 11. Mereka dikatakan orang-orang yang luar biasa. Mereka dikatakan manusia-manusia yang tidak ada tolok bandingnya di dalam iman. Dan mereka diletak dan nama mereka dicatat, ditulis dalam kitab Tuhan. Yang pertama, mari kita letakkan iman ataupun berjalan dengan iman, yaitu berpegang kepada janji Tuhan. Janji Tuhan itu, dia berkata bahwa aku mengasihi engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Ada pada Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, waktu hidup ini kita rasa bahwa kita tidak dipedulikan. Waktu kita rasa bahwa hidup kita gagal. Waktu kita rasa bahwa masyarakat menolak kita. Adakah iman kita juga jatuh? Kalau engkau meletakkan imanmu kepada suasana keadaan pada waktu itu, imanmu pasti gugur dan jatuh. Tetapi kalau engkau meletakkan imanmu pada janji Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, engkau akan tetap bertahan. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Dia akan datang kembali kepadamu. Tuhan tidak pernah menolak sesiapapun yang datang kepada dia. Seburuk dan sejahat apapun dia, Tuhan tetap menerima dia. Karena inilah janji Tuhan. Saya sangat suka dengan janji Tuhan. Karena janji Tuhanlah yang dapat membuat saya berdiri. Janji Tuhanlah yang membuat saya teguh. Dan janji Tuhanlah yang membuat saya bersemangat. Dan janji Tuhanlah yang membuat saya makin hari makin kuat. Makin hari makin bersemangat di dalam Tuhan. Nah, janji Tuhan yang kedua yang seharusnya saya dan saudara harus pegang. Yaitu bahwa Allah bagi saya dan saudara, Dia tidak pernah membiarkan. Dan Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara, dan Dia datang kepada kita, dan kasih Tuhan itu kekal bagi saya dan saudara. Ada pada Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Janji Tuhan yang kedua ialah bahwa Tuhan mengasihi saya dan saudara dengan kasih yang kekal. Banyak kali waktu kita gagal, kita rasa bahwa mungkin Tuhan tidak mengasihi kita. Padahal
kasih Tuhan itu kekal bagi saya dan saudara. Kalau saya berpaut kepada janji yang seperti ini, kalau saya berjalan dalam iman yang seperti ini, tidak mungkin saya akan meninggalkan Tuhan. Tidak mungkin saya akan kecewa. Tidak mungkin juga saya akan putus asa. Tidak mungkin juga saya akan lemah semangat. Karena Tuhan berkata bahwa Dia mengasihi saya dan saudara dengan kasih yang kekal. Setiap orang memerlukan kasih. Dan satu-satunya kasih yang kekal yaitu dari Allah. Itu janji Tuhan. Orang yang berjalan dengan iman. Yang berpaut kepada janji Tuhan. Dan dia akan tetap bersemangat. Tidak mungkin dia jatuh. Nah, orang yang berjalan dengan iman. Kalau hidupnya menemui kegagalan, kalau hidupnya kurang berhasil, lalu ada orang yang berpikir bahwa hidupnya sudah tidak baik di hadapan Tuhan. Lalu semangatnya jatuh, lalu imannya sudah tidak ada. Tetapi di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Janji Tuhan melalui firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11 bahwa Tuhan mempunyai rancangan bagi saya dan saudara sampai kepada masa hadapan. Bahkan sejak dalam kandungan Tuhan sudah mengenal saya dan saudara. Dalam kandungan Dia menenun buah pinggang kita. Dia tahu nama kita. Dan sampai masa tua kita. Dia mengerti. Bahkan sampai putih rambut kita, Dia tetap menjaga kita. Nah, itu sebabnya janji Tuhan yang ada pada Yeremia 29 ayat 11 ini berkata bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang masa depan bagi saya dan saudara. Mungkin pada hari ini segala usahamu jatuh. Mungkin perjalanan hidupmu pada hari ini penuh dengan masalah. Mungkin dalam umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun segala sesuatu tidak berjalan dengan lancar. Jangan heran, jangan kecewa, jangan heran, jangan takut, jangan bimbang. Karena janji Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan tidak pernah lalai bagi saya dan saudara. Karena janji Tuhan itu tetap bagi orang yang percaya kepada Dia. Itu sebabnya saya dan saudara harus berjalan dengan iman. Mengetahui bahwa masa depan tetap di dalam tangan Tuhan. Saya sangat bersuka, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena janji Tuhan dalam rancangan hidupnya, rancangan hidup saya di dalam tangannya. Saya sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan tidakkah engkau pernah dengar bahwa ada nyanyian berkata bahwa rancangan Tuhan sempurna. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu berserta, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Rancangan Tuhan bagi saya dan saudara itu sempurna, penuh damai. Mungkin hari ini engkau bertemu dengan masalah besar. Ataupun engkau sudah jatuh dalam masalah yang memalukan hidupmu. Memalukan keluarga. Jangan risau sobat. Karena kita ini harus berjalan dengan iman. Orang Kristen harus berjalan dengan iman. Bangkit dan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Indah sekali. Tidak juga engkau pernah dengar di mana Tuhan ada,
di sana ada kehidupan. Di mana Tuhan hadir, di situ ada pemulihan. Tuhan boleh mengubah laut menjadi tanah kering. Dan dia mengubah tanah kering menjadi padang pasir. Dan akhirnya dia mengubah padang pasir menjadi taman Eden, menjadi taman Tuhan. Tuhan boleh mengubah hidup kita pada hari ini. Tuhan boleh mengubah padang pasir jadi taman Tuhan. Tuhan boleh mengubah hidupmu yang hancur dan dipulihkan, dimuliakan. Indah sekali janji Tuhan. Saya sangat suka. Itu sebabnya orang Kristen harus berjalan dengan iman. Tidak mudah kalah, tidak mudah putus asa, tidak mudah lemah. Dan hal yang kedua, berjalan dengan iman yang kedua ialah karena pengorbanan Yesus. Saya letakkan iman saya kepada pengorbanan Yesus. Semua manusia mempunyai masalah. Semua manusia mempunyai kelemahan. Manusia yang terbaik sekalipun dalam hidup mempunyai kelemahan. Kadangkala kelemahan ini membuat saya dan saudara tidak bersemangat, tidak kuat, dan juga takut. Tetapi ketahuilah, di hadapan Tuhan, selepas pengorbanan Yesus di atas kayu salib, saya dan saudara dianggap benar di hadapan Tuhan. Kalau iblis datang kepada engkau, engkau tidak benar dan engkau ini kelemahanmu. Engkau beritahu dia, di atas kayu salib segala sesuatu diselesaikan oleh Tuhan. Sekarang saya adalah manusia baru di dalam Allah. Saya adalah ciptaan baru dan saya adalah benar di hadapan Tuhan karena darah Yesus yang menyucikan. Yesus sudah beli saya dan saudara dari kehidupan yang tidak baik. Sekarang kita adalah dalam kehidupan yang baru. Karena pengorbanan Yesus. Lalu waktu kita berjalan dalam iman, kita harus mengetahui bahwa hidup kita di dalam Yesus bukan karena baiknya kita, bukan karena kuat, bukan karena mampu, bukan karena talentanya kita, tetapi karena pengorbanan Yesus, saya dan saudara hidup benar di hadapan Tuhan. Indah sekali. Itu cukup untuk saya dan saudara mengatakan kepada iblis bahwa iblis sudah tidak ada apa-apa untuk menuduh dan juga untuk menyalahkan saya dan saudara. Nah, hal yang ketiga, berjalan dengan iman, yaitu harus berlantaskan perintah Tuhan. Karena yang pertama tadi ialah janji Tuhan, yang kedua ialah pengorbanan Tuhan, dan yang ketiga ialah perintah Tuhan. Ada pada Maliaki pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Nah, banyak orang Kristen waktu dia memberi persembahan dan persepuluhan, dia ingat itu adalah satu hukum. Dia ingat itu adalah satu suka-sukanya dia. Karena orang menjalankan tanggung dan beri. Oh, itu salah. Karena waktu engkau memberi persembahan, harus berlantaskan iman karena engkau berjalan dengan iman. Tanpa iman, segala sesuatu tidak berkenan kepada Tuhan. Percayalah. Bukan saya, tetapi firman Tuhan berkata demikian. Waktu kita memberi persembahan, waktu kita menjalankan perintah Tuhan, kita melakukannya karena kita berjalan dengan iman. Waktu kita memberi, kalau Tuhan memerintahkan, kita lakukan. Pasti bahwa Tuhan yang akan memegang, Tuhan akan yang bertanggung jawab terhadap firman perintah yang dia berikan.
Karena waktu dia perintahkan kita memberi persembahan persepuluhan, dia berkata dia akan membuka tingkap langit. Adakah saya dan saudara berjalan dengan iman? Ataupun sekali kita memberi persepuluhan, memberi persembahan, dan kita tunggu berkat dan tidak datang-datang dalam 1-2 tahun. Lalu kita lemah semangat. Iman yang seperti itu iman bergantung kepada hasil. Kalau orang yang dalam tokoh-tokoh iman dalam Ibrani 11 tadi, seperti saya dan saudara seperti itu, mereka tidak akan menjadi kesaksian bagi kita pada hari ini. Karena mereka melihat ke hadapan, karena mereka melihat kepada Tuhan, cepat atau lambat, pasti Allah akan datang juga menyelesaikan dan melakukan apa yang difirmankannya. Segala janji dan juga perintah yang Allah berikan kepada saya dan saudara, mari kita lakukannya dengan iman. Nah, berjalan dengan iman itu ialah bagaimana saya dan saudara harus tetap kuat, tetap bersemangat, tetap bertahan, dan terus melakukan firman Tuhan sampai kesudahan hidup. Karena pertama, karena kita melantaskan iman kita kepada janji Tuhan. Jangan kepada cuaca, jangan kepada politik, jangan kepada ekonomi. Karena kita melantaskan iman kita kepada pengorbanan Yesus. Bukan karena saya baik, bukan karena engkau baik. Bukan karena engkau suku orang yang putih dan engkau suku orang yang hitam. Tidak. Karena pengorbanan Yesus. Tanpa pengorbanan Yesus, saya dan saudara itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan iman kita lantaskan kepada perintah Tuhan. Sekali Tuhan memberi perintah dan lakukanlah, pasti Tuhan akan melakukan tugas dan menyelesaikan janji-janjinya. Dan firman Tuhan, perintah Tuhan, biarlah saya dan saudara pada hari ini, sesuai dengan firman Tuhan, kita harus berjalan dengan iman. Waktu kita berjalan dengan iman, pasti engkau akan kuat. Pasti engkau akan bersemangat. Pasti engkau tidak akan menyerah. Pasti kamu tidak akan lemas. Dan tidak putus asa dalam hidup untuk mengikuti Tuhan. Karena semuanya kita berjalan dengan iman. Sekali lagi, biarlah firman Tuhan memberi kekuatan baru bagi saya dan saudara pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan, dan mari saya berdoa bagi kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami telah merenungkan firman. Berjalan dengan iman, ataupun bagaimana kami harus bertahan untuk tetap kuat, tetap bersemangat dalam hidup. Karena kami ingat akan janji Tuhan dan juga pengorbanan Yesus dan juga perintah-perintah dari Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati umat ini pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dunia boleh saja tawarkan, dunia boleh saja meminta,
sampai memutih rambutku. Ku akan bersorak meninggikan namanya. Semuanya siap. Dari sekarang sampai selama. Ku akan bersuka. Ku akan Memuji namanya sampai memutih. sampai memutih rambutku. Akan bersorak meninggikan namanya. Dari sekarang sampai selamanya. Haleluya Tuhan, hanya Kau satu-satunya. Dari sekarang sampai selamanya. Terima kasih kerana masih tetap setia bersama kami sampai ke akhir ibadah dalam talian pada hari ini. Saya yakin semua kita sudah diberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, jangan lupa untuk klik butang like, subscribe dan share dengan keluarga dan rakan-rakan anda. Dan paling penting untuk on butang notifikasi YouTube anda untuk menerima video update daripada BAM Grace. Jumpa anda lagi, rahmat Tuhan terus bersama dengan kita semua. Tuhan memberkati. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Semua, wow,